Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Kalsum Aisyah Safa. Nama saya Fitra Nisa. Kami berdua ingin menjelaskan mengenai tentang uang. Tiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda ataupun jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang yang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembeli atau barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini uang kartal diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 226 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang itu dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga berhak menciptakan uang kartal. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Sebelum menggunakan uang, orang menggunakan barang yang tertentu sebagai alat pembayaran, misalnya kulit kerang, mutiara, batu permata, tembaga, emas, perak, manik-manik, dan gigi binatang. Pada zaman modern, uang digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan menggunakan uang, manusia berusaha memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, saya akan membacakan fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sebagai alat penukar, fungsi sebagai satuan hitung. Satuan hitung mempunyai beberapa tujuan, yaitu ada uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang dimaksud dengan alat penimbun kekayaan yaitu apabila kita mempunyai uang berarti kita mempunyai kekayaan. Contohnya, untuk bekal ke sekolah kita tidak harus selalu membawa makanan karena kita memiliki uang untuk membeli makanan. Udah, Ban? Syarat-syarat uang. Uang mempunyai peranan yang sangat tinggi terhadap jalannya roda perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, uang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu diterima dan dipercaya oleh umum. Yang kedua itu memiliki nilai stabil. Yang ketiga itu ada jaminan dari pemerintah. Yang keempat terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak. Yang kelima mudah disimpan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan uang kartal. Contoh adalah uang kartal negara, uang kartal bank. Kedua yaitu uang viral. Uang viral dapat diartikan tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh cek, geliat giro, dan telegraphic transfer. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
Permintaan uang. Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan. Faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang. Yang pertama, permintaan uang. Permintaan uang diartikan sebagai kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Menurut John, ada 3 motif yang mempengaruhi permintaan uang tunai oleh masyarakat. 3 motif tersebut yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi. Untuk dapat memahami secara lebih mudah tentang ketiga motif tersebut, berikut adalah diuraikan satu persatu. Yang pertama itu permintaan uang untuk transaksi. Terkait dengan fungsi uang sebagai alat tukar, kita menggunakan uang untuk membeli barang dan jasa atau untuk membayar tagihan. Permintaan uang untuk transaksi memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Jika pendapatan naik, maka permintaan uang untuk keperluan transaksi juga meningkat. Yang kedua itu permintaan uang untuk berjaga-jaga. Permintaan terhadap uang bisa saja karena orang ini berjaga-jaga terhadap suatu peristiwa yang tidak dikehendaki seperti sakit, kecelakaan, kebanjiran, dan kebakaran. Permintaan uang untuk berjaga-jaga juga memiliki hubungan positif dengan pendapatan. Yang ketiga itu permintaan uang untuk spekulasi. Spekulasi berarti melakukan sesuatu tindakan atas dasar amalan untuk perubahan nilai harta di masa depan. Jika seorang spekulan meramalkan bahwa harga emas, nilai saham atau harga emas akan meningkat di masa depan, mereka akan membeli rumah, saham atau emas dan bukan menyimpan uang. Jadi dalam hal ini spekulatif berharap bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan harga rumah, saham atau emas di masa depan. Ini tentu dengan sendirinya mengurangi permintaan uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah sebagai berikut. Yang pertama itu besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. Kedua, keterlaluannya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang dipengaruhi oleh faktor berikut. Yang pertama itu kebiasaan pembayaran konsumen. Yang kedua, frekuensi pembayaran pendapatan. Yang ketiga, praktik-praktik bank. Hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Yang keempat itu keadaan psikolog masyarakat dalam mengubah uangnya. Yang terakhir ada teori nilai uang. Teori nilai uang terbagi menjadi 3, yaitu ada teori barang, teori nominalisme, dan teori internal. Yang disebut sebagai teori barang terbagi menjadi 2, yaitu ada teori logam dan teori nilai tak terbatas. Teori nominalisme terbagi menjadi 5, yaitu ada teori perjanjian konveksi, kebiasaan, kenegaraan, dan tuntunan atau disebut dengan klaim, dan terakhir adanya teori realisme atau disebut fungsi. Teori perjanjian atau konvensi yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya perjanjian untuk memakai suatu benda dalam pertukaran. Kalau nilai teori kebiasaan yaitu uang diterima oleh masyarakat karena kebiasaan masyarakat menggunakan benda tertentu dalam pertukaran. Ketiga, adanya teori kenegaraan, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya ketetapan dari pemerintah dalam pertukaran. Yang keempat, adanya teori tuntutan atau klaim, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena ada tuntutan terhadap barang-barang yang dihasilkan masyarakat. Yang kelima, adanya teori realisme atau teori fungsi, yaitu uang diterima oleh masyarakat karena adanya penilaian terhadap uang yang dapat memudahkan pertukaran. Selanjutnya ada teori internal. Teori ini didasarkan pada kemampuan uang untuk ditukarkan dengan sejumlah barang atau jasa tertentu. Dalam ekonomi moneter, teori ini disebut juga teori permintaan uang. Teori internal ini meliputi teori kuantitas atau quantity teori, menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Semakin banyak uang yang beredar, semakin tinggi harga barang dan sebaliknya. Hal tersebut dapat dirumuskan secara matematis. Selanjutnya yaitu ada teori transaksi atau exchange equation. Teori ini dipelopori oleh Irving Fisher yang berpendapat bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang beredar, kecepatan uang beredar berpindah tangan, dan jumlah barang yang diperdagangkan secara matematis dapat dirumuskan sebagai M dikali V dikali P dikali T. Selanjutnya ada teori persediaan kas atau cash balance theory. Teori ini dikemukakan oleh Alfred yang menyatakan bahwa nilai uang tergantung pada jumlah uang yang disimpan
dilakukan untuk persediaan kas dari sebagian pendapatan masyarakat. Persediaan kas tergantung pada jumlah pendapatan dan tingkat suku bunga di pasar. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai M dikali K dikali P dikali Y dikali T. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai pengertian uang. Taruh deh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.